Berfirmanlah kembali kepada kami ya Tuhan, supaya sungguh firman-Mu terus menjadi terang bagi kaki kami, bagi jalan hidup kami. Tuhan, kami kembali menyerahkan cuaca ini. Kami mohon pertolongan-Mu supaya bisa tidak terlalu panas dan kami bisa tahan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami diberi Tuhan kesanggupan, diberi Tuhan kami kesehatan menghadapi cuaca ini ya Tuhan. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan atas kami, agar sungguh kami bisa merasakan pertolongan-Mu hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun dalam hidup kami. Mari Tuhan berkatilah kami semua, jangan lewatkan seorang pun di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka kitab Nehemia. Ya, saya sedang merenungkan kembali kitab Nehemia. Sama seperti yang saya buat renungan di grup gereja ya. Mari kita lihat Nehemia pasal 4. Nehemia pasal yang keempat. Dapat? Nehemia 4, kita akan lihat dari ayat 1. Sebenarnya natsnya sampai habis, tapi kita lihat nanti sampai di mana bisa dengan waktu yang ada. Nehemia pasal 4. Ya, saya bacakan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Maka berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa, sampai kita ada di antara mereka membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu.
ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata pada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki, anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing, ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Sampai di situ saja. Saya memberi tema untuk nats ini, jangan menyerah. Iya. Adakah di antara kita yang sudah lelah? Sudah lelah ya? Sudah capek? Sudah bosan? Sudah apa lagi? Sudah jenuh? Iya. Bagaimana keadaan hati saudara? Ini nggak bisa pakai emoticon. Karena ini onsite ya. Bagaimana keadaan hatinya? Iya. Siapa yang mau jawab dulu ini? Sukacitanya saudara? Ada yang sukacita, angkat tangan yang sukacita pagi ini. Setengah pun nggak ada yang bersukacita. Siapa yang sedang galau pagi ini? Ada yang galau? Jujurlah. Siapa yang sedang sedih? Gak ada juga. Siapa yang sedang banyak pergumulan? Gak ada juga. Wah, luar biasa ya. Jadi yang duduk ini orang-orang seperti apa ini? Sedih tidak, galau tidak, murung tidak, ya kan? Banyak kesulitan tidak. Berarti ini orang yang sedang di jalan tol lah ya. Semua bagus-bagus saja gitu. Wajarlah mukanya ceria ya. Jadi yang gak ceria ini karena apa? Matahari kah? Terlalu panas. Iya. Iya, jangan diginikan kipasnya. Karena makin digini gerak kita itu membuat tubuh juga bergerak dan itu akan membuat makin panas. Usahakan diam. Iya, kalau panas gitu rahasianya. Usahakan diam. Kalau kedinginan mandi usahakan jangan siram air dulu. Tangannya aja sama sabunnya ditaruh air baru ditempelkan. Setelah lemak sampai di badan baru gosok kuat-kuat bisa disiram air. Ada teknik-tekniknya untuk menghadapi segala cuaca, segala keadaan. Ya, siapa di antara kita pernah membaca kitab Nehemia? Siapa tahu nggak pernah baca pun? Ada ya? Nggak ada, sedikit ya. Iya, Nehemia ini berada di pembuangan.
dia melayani raja sebagai juru minum. Satu hari dia mendengar berita dari kampung, dari Yerusalem, kampung mereka yang asli, ya. Karena mereka sedang di pembuangan, kabar itu sungguh gitu ya didengarkan oleh Nehemia bahwa Yerusalem benar-benar rubuh, ya. Benar-benar batu-batunya puing-puing, temboknya juga sudah terbakar, pintu gerbangnya juga sudah terbakar, keadaannya betul-betul mengenaskan. Berita itu ya tidak dilewatkan oleh Nehemia. Dia membawa hal yang dia dengar itu kepada Tuhan. Dia berdoa, berdoa, dan berdoa. Dan bukan hanya dia berdoa, dia sampai memantangkan makan dan minum. Khusus bergumul dengan keadaan berat yang bukan menimpa dirinya. Karena kalau dirinya kan aman-aman aja di kerajaan Babel, dia dipercayai, ini sudah kerajaan Media dan Persia ya, dia dipercayai menjadi juru minuman raja. Iya, jadi tentang orang lain. Ya, itu yang didengarnya. Tapi orang lain itu siapa? Saudara sebangsanya yang dulu ditinggalkan. Mengapa tidak semua ditawan? Karena yang lemah-lemah itu akan menjadi beban dari Babel yang waktu itu membawa mereka ke pembuangan. Negara itu tidak mau kerugian. Membawa orang seperti ini masuk, yang tua, yang cacat, yang sakit, yang lemah, itu akan menjadi beban negara. Karena itu ditinggalkan semua orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip tidak berguna. Ditinggalkan. Jadi bayangkan mereka tinggal di sana tanpa perlindungan. Kalau pagar saja sudah enggak ada, tembok enggak ada, pintu gerbang enggak ada, ya sudah terbakar. Dan bahkan kota itu juga banyak sudah menjadi puing-puing, tinggal reruntuhan. Ya, keadaan itu tentu sungguh sangat berat. Iya. Jadi Nehemia mendengar berita itu. Dia tidak berdiam diri. Saya tidak tahu kalau kita dulu rajin mendengar TV jam 9 gitu ya. Kita dengar itu lalu kita berdoa atau tidak. Atau hari inilah kalau kita mendengar informasi sesuatu, baik di belahan negara kita ini atau di belahan bumi yang lain, apa yang kita lakukan? Apakah itu semua lewat begitu saja? Nehemia mendengar berita itu, dia berpuasa di hadapan Tuhan, dia berdoa. Dia menyerahkan keadaan itu kepada Tuhan. Dan karena ada hatinya, maka Tuhan menaruh beban dalam hatinya. Untuk apa? Untuk pergi. Kemana? Ke daerah yang bermasalah itu. Jadi ini adalah suatu tantangan karena apa? Karena Nehemia harus meninggalkan zona amannya, nyamannya, yang enak di istana untuk pergi ke tempat yang seperti yang diceritakan tadi. Iya, tetapi dia rela, dia mau, dia berdoa supaya raja akan mengizinkan dia berangkat. Dia berdoa supaya resource, ya, sumber-sumber apa yang dibutuhkan, yang misalnya kayu-kayu atau apapun yang dibutuhkan, itu boleh diberikan oleh raja. Karena secara pribadi bagaimana dia akan memiliki biaya untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan memasang kembali pintu gerbangnya yang banyak itu. Iya, jadi kita melihat dia sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan. Dia tahu kebutuhan ini sangat urgent ya, penting. Dia tahu juga sumber-sumber ya, sorry. Sebentar.
Iya, sumber-sumber maksudnya bahan ataupun dana yang dibutuhkan untuk pembangunan itu dia tahu, ya, sangat besar. Dan dia juga tahu untuk orang Yahudi dari kerajaan ke Yerusalem itu akan melewati banyak kerajaan-kerajaan kecil yang lain yang memang masih di bawah pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu. Tapi untuk lewat kan perlu izin. Iya, jadi dia memiliki pikiran yang terang akan apa yang dibutuhkan. Dia mengerti betul apa yang dibutuhkan. Iya, dan akhirnya ya ketika dia menghadap kepada raja, mungkin karena sudah stres juga dia, nampaklah di raut mukanya sedih, tidak begitu gembira. Dan raja yang selalu memperhatikan dia, gembira melayani raja, akhirnya bertanya, mengapa mukamu murung? Mengapa mukamu tidak seperti biasa? Biasanya kalau pelayan menghadap raja, mukanya nggak beres, ini bisa dipecat langsung ya. Bisa juga dipotong lehernya langsung, dihukum. Karena dianggap tidak hormat. Tapi ini kita melihat karena pertolongan Tuhan. Raja tidak menghukum dia, tidak memecat dia. Tapi bertanya kepadanya mengapa dia demikian. Dan akhirnya dia bisa tercerita tentang keadaan Yerusalem. Pendek kita buat ceritanya. Raja mengizinkan dia untuk berangkat. Untuk beberapa waktu tertentu. Dan raja juga membuat surat kepada pengawas taman raja supaya apa yang dibutuhkannya, kayu-kayu yang dibutuhkannya bisa diambil dari sana. Dan raja juga memberi surat jalan untuk lewat. Sehingga ketika dia melewati ya waktu itu tentu kerajaan-kerajaan kecil ya dia bisa lewat di sana tanpa rintangan. Ya, jadi bukan saja itu, bahkan raja memberikan kepada dia panglima tentara menyertai perjalanannya ke Yerusalem. Apa yang kita baca hari ini adalah keadaan di Yerusalem. Setelah dia sampai pada malam hari, dia survei tempat itu. Yang mana gerbang domba, gerbang mata air, gerbangnya pakai nama-nama seperti itu ya. Yang mana, bagaimana mengerjakannya. Baru setelah pemeriksaan yang seksama itu, dia akhirnya membagikan beban itu kepada orang Yahudi. Ini kayak sharing visi lah ya, sharing beban kepada orang Yahudi bahwa mari kita membangun bersama-sama. Dan di luar dugaan, bukan sedikit yang memberi diri untuk mengambil bagian. Banyak dari antara mereka mau mengambil bagian dalam memperbaiki Yerusalem, memperbaiki tembok-temboknya, memperbaiki juga pintu-pintu gerbangnya yang banyak. Iya, jadi rencana mulia ini tentu seharusnya didukung oleh semua orang. Tapi ternyata tidak juga. Tidak semua juga yang baik pun yang diusahakan, kesejahteraan orang banyak yang diusahakan, tidak semua juga senang. Ada tadi orang-orang yang tidak senang. Salah satu diantaranya gubernur Samaria yang bernama Sanbalat. Ya, ada lagi dari suku yang lain lagi yang bernama bernama Tobia dari suku Amon. Ini juga tidak senang. Ada juga ya orang Arab yang tidak senang. Ya, ada orang Asdod juga yang tidak senang. Ya, jadi yang baik pun yang diupayakan bisa juga ada penentang, ada yang tidak senang. Iya. Dan yang tidak senang ini ya betul-betul marah. Betul-betul sakit hati. Kenapa sakit hati? Kalau diusahakan kesejahteraan orang lain, mengapa sakit hati? Tapi inilah faktanya. Mereka sakit hati, mereka marah, mereka bermufakat.
membuat permupakatan untuk apa? Supaya rencana ini jangan berjalan. Tetapi Nehemia sudah menceritakan kepada penguasa di daerah itu, kepada pemuka, pada para imam yang masih ada, pada rakyat yang masih sisa tadi, sudah diceritakan perjalanan ini, dan mereka melihat bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan membuka jalan ini, bagaimana ini merupakan kehendak Tuhan yang harus dikerjakan. Dan hati mereka semua tergerak. Maka mereka mengambil bagian semana yang mereka bisa. Kalau yang bisanya itu hanya 200 meter. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mengerjakan dari segala golongan. Dari golongan imam mengambil bagian, dari Lewi pun ikut membangun tembok itu, dan juga dari segala suku lain yang ada, yang masih ada. Ada orang kaya yang punya emas, tukang emas, ada juga yang hanya penjaga pintu. Ada juga orang-orang yang sebenarnya tidak kaya, miskin malah. Tapi paling tidak mereka kalau dia miskin, mereka membangun di dekat rumahnya saja. Sampai berapa meter seperti itu. Jadi karena ini dilakukan dengan serentak semua, serentak bergerak, maka ibarat tembok tadi keliling gitu, di tiap tempat itu jadinya ada orang gitu untuk mengerjakan itu. Ini suatu hal yang luar biasa menurut saya. Jarang ada satu kerjaan semua mau bergerak gitu. Tapi ini mereka semua mau bergerak. Sehingga dari ujung ke ujung ada yang mengerjakan. Sedang mereka mengerjakan itu makin panas di sebelah sana. Apalagi mereka kemudian mendengar bahwa sudah mulai tembok itu yang berlubang sudah tertutup, sudah mulai. Tembok itu mulai setengah jadi, sudah setengah tinggi. Itu membuat mereka semakin marah. Jadi kita melihat di sini tekanan bisa muncul dari luar. Ini tekanan awal ini bukan dari dalam. Bukan dari antara orang Yahudi yang membangun. Tapi ini tetangga yang kepanasan atau orang luar yang kepanasan, yang benar-benar mereka tidak senang. Baru kemudian pada ayat 14 muncul dari dalam. Ini yang saya ingin kita lihat hari ini. Ayat yang ke-14, ku amati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa, kepada orang-orang lain. Ini saya terlewatkan satu ayat. Sebentar ya. Oke. Ayat 10 dulu sebelum ayat 14. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ini dari dalam. Dari antara yang ada ini, mereka bilang, udah capek kami. Saya tidak tahu sudah berapa lama waktu itu kalimat ini muncul. Tapi yang jelas pembangunan itu sudah setengah dari tinggi yang seharusnya sudah lewat setengah dikerjakan. Jadi ini sudah berhari-hari berarti. Mungkin sudah berminggu juga. Tapi masih setengah saja yang selesai. Belum sampai tingginya sampai ke atas. Dan sudah mulai kekuatan berkurang. Apa katanya tadi? Merosot. Kekuatan merosot. Puing masih banyak, kerjaan ini masih banyak, sampai ada suatu kalimat yang menunjukkan
keputusasaan kalau bisa dibilang, tak sanggup kami. Nah, ini kan udah mulai muncul dari dalam. Kami tidak sanggup. Iya, kami tidak sanggup. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita dalam melakukan hal tertentu bisa mencapai ini gitu ya. Sudah lelah tadi. Sudah tidak sanggup gitu. Iya, bagaimana ini? Iya, jadi normal lah saya rasa secara manusia. Kalau kita bekerja dengan segenap hati, dengan tekun berjerih lelah. Ada waktu-waktu kita akan sampai titik ini. Titik capek, titik lelah. Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan kalau sudah capek dan lelah. Iya, syukur-syukur kalau bisa tidur ya. Syukur-syukur kalau bisa makan enak. Karena itu menolong. Iya. Karena Elia pun ketika udah capek lari dia dikasih makan. Iya, lalu dia tidur lama. Itu menolong. Tapi ini situasinya bangunannya masih setengah. Tidur pun enggak bisa. Iya kan? Enggak bisa tidur ini. Iya. Karena kalau tidur berhentilah pekerjaan itu untuk sementara. Ada waktu di mana tidak bisa tidur dan tidak bisa mengatakan stop dulu gitu. Enggak bisa. Iya. Kalau masih bisa ya masih bagus ya. Makanya ada yang udah lelah camp. Keparapat dia mandi-mandi kan. Nah, gak apa-apa. Kalau masih bisa. Saya dengar tim dapur berenang di Danau Toba ya. Iya, kalau masih bisa ya silakan kan gitu ya kan. Iya, kalau masih bisa tidur. Saya terus terang berangkat hari Senin ke Kanopan, pulang hari Rabu, habis itu menghadiri pendewasaan GKMI Tanjung Sari. Saya sempatkan. Saya sudah sangat lelah, badan saya semua sakit. Iya. Karena memang saya berangkat pun bukan dalam keadaan yang fit. Cuman waktu itu saya berpikir itu pendewasaan Kanopan. Lalu kemudian saya belum pernah bertemu dengan Pak Burba, suami Ibu Nopa yang sakit, ya, yang terkena kanker tulang. Jadi saya berpikir saya harus pergi ke sana. Sementara ke pertumbukan najah saya biasanya pulang dari sana saya ambruk biasanya itu. Dan pertumbukan itu kan hanya 1,5 jam. Ini kami udah naik tol yang ke kisaran bayar 152.000 sekali jalan. Iya kan? Tapi itu pun masih butuh, kami berangkat jam 7 lewat sedikit, kami tiba jam setengah 1 lebih. Iya, jadi itu masih termasuk 5 jaman lebih lah. Dan ingat ini cuaca panas. Di mobil itu pun pakai AC panas juga. Iya, ditaruh yang ini pindahkan ke sini tetap panas di dalam gitu. Saya sampai pening, saya pikir apa saya pingsan ya. Apa nanti Mary bawa mayat pulang gitu. Tapi saya yakin kalau Tuhan buat berangkat nggak akan mayat pulang lah. Tapi mengatasi itu rupanya sering minum. Ketika kepala saya sudah mulai pening, saya minum itu menolong, meredakan panas itu. Jadi rupanya rahasia menghadapi panas ini sering-sering minum. Kalau nggak sering kita minum bisa kita pitam. Bisa kita tiba-tiba blank seperti itu. Iya, jadi cukup lelah gitu. Tapi ada waktunya, lelah juga gak bisa pula berhenti. Kalau bisa berhenti puji Tuhan, haleluya ya kan. Iya, tapi ini tidak bisa berhenti. Ini tadi tantangan dari luar ada, tantangan dari dalam juga ada. Karena yang di dalam sudah, ngadilah kira-kira gitu ya. Iya. Yang ngangkat itu pun tadi terangkatnya berapa, sekarang terangkatnya ya tinggal sedikit. Tenaganya juga sudah enggak ada. Iya, sehingga ini adalah satu pergumulan yang besar.
Jikalau ada waktu dalam hidup kita seperti itu ya, entah itu kelelahan jasmani, entah itu kelelahan secara mental juga. Banyaknya hal yang harus dihadapi silih berganti. Seperti itu, atau hal-hal yang terjadi tidak baik, tidak mengalami kemajuan seperti itu. Ya, jiwa kita bisa menjadi lelah. Apalagi kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu di mana kita terus-menerus bergumul di situ gitu ya kan. Itu juga menambah kelelahan secara jiwa. Jadi dalam situasi seperti ini haruskah menyerah? Iya, haruskah menyerah? Mari kita lihat nasihat daripada Nehemia tadi ya. Dari ayat yang ke-14 tadi. Ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Kita bersyukur masih ada Nehemia yang kokoh ya, dan dia berkata jangan takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu, untuk rumahmu. Iya. Jadi rahasia dalam menghadapi kesulitan agar kita tidak give up gitu ya, tidak putus asa, tidak tawar hati, tidak menyerah. Ya, kita harus mengingat Tuhan itu siapa? Kembali lagi ke sana. Siapakah Tuhan itu? Seberapa besarkah Dia? Seberapakah kuasanya? Seberapa dahsyatkah Dia? Apakah yang bisa dilakukannya? Kita harus tetap kembali ke sana. Jangan berputar-putar di tengah masalah itu. Lalu tidak memandang kepada Tuhan, tidak mengingat segala perbuatan Tuhan. Maka pastilah orang yang gak pernah mengalami kebaikan dan kasih Tuhan, orang-orang belum bertobat ini pasti give up. Pasti give up. Kalau pada zaman kita ini pun akan menyerahnya ini, tinggal nunggu waktunya itu. Iya, akan menyerah. Mengapa? Karena tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada Tuhan yang dia kenal yang dahsyat dan hebat. Tidak ada Tuhan yang maha kasih yang sudah dia alami kasihnya itu dalam hidupnya. Tidak ada Tuhan yang maha kuasa yang bisa menjadi pegangannya. Ya, jadi pastilah ini akan tawar hati, akan menjadi putus asa, akan menjadi boring, ya, akan menjadi jenuh, akan stop. Tidak lagi melakukan apa-apa. Akhirnya berputar-putar, tinggal nunggu mati saja. Saudara-saudara, saya tidak tahu adakah di antara kita sudah seperti itu ya. Karena sudah jenuh, sudah lelah, sudah capek. Ya, sudah kekuatan gak ada lagi. Ya kan? Sudah mau stop gitu. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi mata yang tertuju kepada Tuhan. Syukurlah Nehemia. Di tengah dia tahu tekanan dari musuh-musuh yaitu Sanballat, Tobia dan lainnya. Dan dia tahu kekuatan orang yang terus bekerja dengan sepenuh hati ini tadi pun kekuatannya pun sudah terkuras juga. Sudah lemah. Dia tahu semua itu. Tapi matanya bukan melihat kepada situasi saja. Matanya melampaui realita. Memandang kepada Allah yang hidup. Memandang kepada Allah yang sungguh perkasa. Maka di sini katanya ingatlah Allah. Ingatlah segala yang pernah dia perbuat. Ya. Dan ingat perjuanganmu ini bukan perjuangan yang sia-sia.
Perjuanganmu ini untuk apa? Untuk kebaikan, untuk keselamatan siapa? Saudara-saudaramu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, untuk istrimu, untuk rumahmu, ya, untuk teman-teman sebangsa. Jadi kita melihat di sini berjerih lelah pun ini bukan sesuatu yang sia-sialah, nggak ada gunanya gitu. Iya, ini peperangan perjuangan untuk supaya orang-orang yang masih tinggal ini akan dilindungi, akan dijaga, dipagari, akan benar-benar ya terlindung dari musuh yang ada. Iya. Dan mari kita lanjutkan lagi ayat yang ke-15. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Jadi ada usaha tadi untuk menyelundup masuk ke tengah-tengah mereka supaya membunuh mereka, untuk menstop pekerjaan pembangunan itu. Tapi ada yang mengingatkan, mereka mau menyerang. Ya, suara yang seperti itu tidak dilewatkan oleh Nehemia. Selain dia mengajak mereka berdoa, dia juga mengajak mereka mengambil pedang, mengambil tombak, mengambil panah. Bayangkan, berdoa, bekerja, sambil ya ini siaga satu ini. Karena sudah diikat pinggang ini alat untuk perang. Dan mereka harus berjaga, bukan siang hari saja, tapi siang dan malam. Bayangkanlah, saya membayangkan situasi ini, saya pikir ini sangat luar biasa. Ya, sambil mengangkat batu di satu sisi, di sisi lain memegang tombak. Di dalam hati terus berdoa, mengharapkan Tuhan, terus menerus, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Siaga satu betul-betul. Mereka betul-betul, ya, mereka betul-betul mengharapkan hanya Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Syukurlah kalau akhirnya musuh akhirnya tahu, mereka sudah tahu rencana kita. Tapi saya senang dengan kalimat ini, Allah menggagalkannya. Jadi yang membuat rencana musuh-musuh itu gagal adalah Allah. Dengan metode yang dipakai oleh Nehemia, membuat penjaga-penjaga di tempat terbuka. Mereka melihat siap, ya, bangsa yang sedang membangun itu siap juga untuk menyerang musuh. Dan itu membuat mereka tidak berani masuk, tidak berani menyelundup. Dan ada satu lagi tadi yang dilakukan. Kita ini tembok itu tentu luas, saya lupa berapa ratus meter ya, itu luasnya gitu ya. Jadi mereka artinya tidak berkumpul di satu tempat, karena seluruh tembok itu kan keliling berarti. Iya, keliling itu ada yang ngerjakan. Iya, tadi dibilang bahwa ada sangkakala menjadi tanda bagi kita. Kalau kamu mendengar sangkakala itu, berlarilah ke tempat sangkakala itu. Artinya apa? Ada orang yang sedang menyerang di bagian itu. Jangan biarkan orang itu sendiri. Orang itu harus ditolong secara bersama-sama. Kita harus menolong di bagian mana musuh itu datang, supaya teman kita yang diserang itu akan mendapatkan pertolongan dari kita. Saya rasa itu adalah suatu kerjasama yang luar biasa baik. Iya, saudara-saudara, saya tidak tahu situasi kita, apakah kita semua ya tidak sedang mengerjakan 3 hal ini. Karena ini 3 hal tadi. Yang pertama adalah terus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah terus mengerjakan tanpa berhenti.
dengan segenap hati, tiap-tiap kelompok, tiap orang melakukan apa yang bisa dia kerjakan. Dan yang terakhir tadi adalah sambil tetap memakai baju zirah, sambil tetap memegang pedang. Supaya ketika musuh datang, nggak lari-lari lagi dulu, mana alatnya, mana pedangnya gitu ya kan. Sementara nyari alat sudah ditombak orang seperti itu. Jadi 3 hal sekaligus. Apa artinya nats ini bagi kita? Itu yang saya renungkan. Apa? Kita kan tidak sedang membangun tembok Yerusalem. Kita tidak sedang membangun pintu gerbang. Tetapi kita sedang bekerja juga. Kita sedang mengerjakan pekerjaan yang belum selesai di zaman akhir ini. Kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk dikerjakan. Terlalu banyak yang perlu dikerjakan. Terlalu banyak orang yang kerja, ya atau sedikit yang kerja, terlalu banyak yang santai. Terlalu banyak yang tidak mengambil bagian apa-apa. Berkutat di sekitar diri sendiri saja. Tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan pembangunan kerajaan Allah. Hanya berkutat di antara mengerjakan pekerjaan, mendapat berkat daripada Tuhan untuk kepentingan ya diri dan keluarga seperti itu. Lalu kapan pekerjaan ini akan selesai? Bukankah Yesus berkata, jikalau Injil belum sampai kepada seluruh suku bangsa, maka dia belum akan tiba. Apakah orang lain saja yang akan mengerjakannya dan kita semua menjadi penonton-penonton? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada tadi orang mengerjakan tembok hanya di depan rumahnya saja. Iya, ada yang mengerjakan lebih luas lagi karena dia punya kemampuan yang lebih luas, lebih banyak. Tapi tidak ada seorang pun tadi di sini penonton. Iya, semua orang mengambil bagian. Inilah yang menjadi tangisan saya di zaman akhir ini. Iya, karena kita benar-benar mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita tidak berjuang untuk apa yang Tuhan perjuangkan. Walaupun itu keluarga kita, walaupun itu anak kita laki-laki dan perempuan. Walaupun itu istri tadi, walaupun itu saudara-saudara. Jarang orang sudah menggumulkan akan hal itu. Semua orang sibuk, padahal Yesus mau datang kedua kali. Jadi saya kadang merenungkan, pada zaman akhir ini Tuhan, Engkau melihat bagaimana manusia hidup. Secara perkataan kita mengatakan Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk aku. Aku tidak lagi hidup untuk diriku, aku hidup untuk Tuhan. Secara perkataan kita mengatakan demikian. Tapi apakah secara fakta memang demikian? Iya. Apakah suluh kita masih menyala? Suluh itu seingat saya bambu. Kalau zaman dulu orang masak pakai bambu, bambunya dipakai untuk memasak. Bambu itu nanti terbakar. Iya, bambu itu akan menghasilkan ya makanan nanti yang enak. Tapi dia sendiri nanti menjadi abu. Dia sendiri menjadi abu. Tetapnya kita harus belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya, dia rela untuk menyerahkan semuanya untuk kemuliaan Bapa dan untuk kita, supaya kita bisa sampai kepada keselamatan. Adakah kita rela menjadi abu ya? Adakah kita memiliki hati yang berkorban, hidup yang berkorban, kasih yang berkorban di tengah zaman di mana kita hidup ini? Lagu tadi berkata, supaya suluh itu menyala.
Ya, rahmat Bapa terus bercahaya di menara yang tetap. Ya, nyalakan suluh rahmat-Nya, pancarkan ke laut kelam, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Iya, apakah yang sedang kita lakukan? Iya, matahari semakin panas. Mungkin bumi ini satu saat tidak bisa lagi ditempati. Oleh karena apa? Iya, karena memang sudah menipis semua ozon. Kita tahu itu. Orang yang sekolah mengerti bahwa keadaan-keadaan bumi yang sekarang adalah keadaan-keadaan yang sudah sangat banyak mengalami perubahan. Bumi semakin tua. Tapi bukan saja bumi semakin tua, kita pun makin tua. Tiap hari semakin dekat kepada kematian. Tapi apakah hidup kita masih menyala? Masihkah jiwa yang tenggelam itu bisa kita bawa 1, 2, 3, 4 berapa orang kepada Tuhan? Masih lahirkah doa kita? Berilah Tuhan ada orang yang bisa kau ceritakan Injil itu kepada dia. Berilah Tuhan supaya ada orang bisa mendengar kabar keselamatan. Ini bukan untuk orang yang tidak bertobat, tapi ini untuk orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktu berat. Ada waktu berat, itu wajar saja. Kita semua adalah manusia. Kalau kita sudah berjerih lelah lama, ya wajar kalau sudah berat. Saya pun kadang merasa sudah berat, hampir-hampir seperti yang pernah saya katakan, saya hampir menyerah. Iya, hampir menyerah, hampir-hampir ya. Iya, apakah tidak lebih baik di masa tua menikmati hari tua saja begitu ya? Ini fakta. Iya, ditambah dengan tubuh yang semakin merosot, ya kan? Ditambah juga dengan banyak tekanan-tekanan yang lain. Iya, ini kadang-kadang seperti itu. Tapi waktu saya merenungkan ini kepada saya pun Tuhan berbicara. Mengapa menyerah? Mengapa menyerah? Jangan menyerah, lanjut. Lanjut, kalau Tuhan masih memberi hidup berarti masih ada gunanya. Iya, maka saya bilang kepada Pak Purba itu waktu pergi ke Kanopan, entah hidup kita berapa lama, enggak masalah. Tapi yang penting kalau kita hidup jangan berputar-putar sekitar masalah. Jangan berputar-putar masalah, masalah kita saja. Iya, masalah sakit, masalah anak, masalah kebun sawit, masalah segala macam. Masih adakah kita mengerjakan apa yang kekal? Entah 1 tahun, entah 3 tahun, entah 7 tahun, entah berapa tahun pun itu. Apakah itu memang berguna untuk yang kekal? Iya, untuk yang kekal. Apa katanya tadi? Jangan takut. Ingat, Tuhan Maha Besar, Tuhan dahsyat. Dan ingat, perjuanganmu ini, peperangan ini, apa yang kamu kerjakan ini, ya, untuk orang-orang. Supaya orang-orang bisa terlindungi. Dan bagi kita hari ini, supaya orang-orang tidak akan sampai kepada maut. Tidak akan sampai kepada kebinasaan kekal selama-lamanya. Sangat menarik kitab Nehemia ini. Karena mereka semua bergandengan tangan. Mereka semua bekerja keras. Mengerjakan apa yang di depan mereka. Atau ada yang lebih luas lagi bisa dia kerjakan. Tuhan mencari orang beriman di bumi ini. Yang masih bisa dia pakai. Yang tidak hanya mengharapkan berkat bagi diri. Karena sebenarnya enggak kita minta pun berkat. Kalau memang untuk kemuliaan Allah dan untuk yang kekal. Tidak mungkin kita kekurangan berkat. Enggak mungkin.
kecuali itu untuk diri, aku saja, keluargaku saja. Kalau untuk aku ya sampai berapa banyak Tuhan mau kasih. Ya, kalau itu juga tidak untuk yang kekal. Tuhan tidak pernah membuat kekurangan. Kita melihat tadi bagaimana Nehemia sampai raja yang tidak percaya Allah saja bisa tergerak hatinya untuk bukan saja mengizinkan, mendukung. Sampai membiarkan kayu-kayu dari taman raja bisa diambil. Seberapa banyak pun yang dibutuhkan. Jadi mungkinkah pekerjaan Tuhan akan kekurangan ya apa yang dibutuhkan? Tidak mungkin. Iya, satu-satunya yang membuat mungkin adalah oleh karena bukan untuk Tuhan. Jadi entah dari luar, entah dari dalam tekanan yang ada, mereka harus menguatkan hati. Dan kita juga harus menguatkan hati. Begini panas terik, ya kan? Iya, jualan juga kayak mana panasnya? Seperti ini, kuatkan hati. Kalau ada tujuan saudara yang kekal. Kalau ada tujuan saudara untuk keselamatan orang lain. Kuatkan hati. Berat zaman kita hidup ini. Ya memang kapanpun beratnya hidup. Karena hidup berdosa ya memang berat. Udah keluar pun dari dosa masih di bumi yang sama masih berat. Iya tapi ya semua itu tidak sia-sia. Kalau kita mengerjakan apa yang kekal. Kalau kita mengerjakan ya untuk keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang ada di jalan hidup kita. Memang berat bagi bapak-bapak bangun ya supaya menyiapkan untuk seisi rumahnya. Kami nanti nyanyi ini, kami akan baca ini, berat. Tapi kalau untuk yang kekal ini jangan menyerah. Jangan menyerah. Anak-anak itu melihat kita, teladan kita. Dia menemukan ayahnya berdoa, oh ayahku percaya kepada Allah. Dia menemukan ibunya bersujud, oh ibuku berharap kepada Tuhan. Dia menemukan keluarga menyanyi memuji Tuhan, ya itu akan mempengaruhi hidup mereka. Menemukan keluarga membaca Alkitab, anak pun mau baca juga. Karena anak itu adalah orang yang suka meniru, meneladani orang-orang yang di sekitarnya. Jadi saudara-saudara, kita tidak membangun tembok Yerusalem lagi. Tapi ada tembok-tembok lain yang harus kita bangun. Orang-orang yang di sekitar kita yang sudah seperti puing-puing semua. Yang sudah seperti reruntuhan. Keluarga-keluarga hancur, keluarga-keluarga retak. Pribadi-pribadi yang tidak lagi jelas. Ya, ada begitu banyak puing-puing di sekitar kita. Masih terlalu banyak yang harus dikerjakan. Iya, tapi apakah kita mau mengambil bagian? Seberapa yang bisa kita kerjakan? Jangan berkutat hanya sekitar ya hari-hari apa yang kita kerjakan. Mari kita semua keluar dari zona nyaman kita. Tuhan, tolong aku. Satu orang bisa kuperhatikan. Saya berpikir bagaimana gereja ini di masa depan gitu ya. Saya memikirkan itu, ya. Bagaimana di masa depan kalau tidak ada lagi perjuangan untuk yang kekal, tidak ada lagi perjuangan untuk memenangkan jiwa. Akankah seperti di Amerika, bangunan itu berubah menjadi restoran. Lantai 1, restoran lantai 2, restoran karena bangunan di sana dulu gerejanya besar-besar. Dibuat jadi restoran, iya. Apa food court,
Ini sini jual makanan ini, sana jual makanan ini, sana jual makanan ini di lantai atas, ya, gereja yang lantai 2 yang ada dibuat di tengah kosong begitu, ya. Bisa ibadahnya dulu melihat ke bawah, ya, itu kemudian di sana mereka menjadi food court semua. Ada beberapa gereja seperti itu. Saya melihatnya saja, waduh, inilah kalau bangunan bagus tapi iman tidak bagus. Perjuangan bukan perjuangan Tuhan. Perjuangan hanya sekedar supaya Tuhan memberkati, hanya itu saja. Saudara-saudara, orang berdosa pun tidak kekurangan makanan. Tidak kekurangan. Kalau dia memakai tangannya yang 2, kakinya yang 2, dia tidak akan kekurangan apa-apa. Hanya orang pemalas yang tidak makan. Karena dia tidak mau diberkati dengan berkeringat. Sementara sejak manusia jatuh dalam dosa, keringat tidak mungkin tidak ada. Karena engkau akan berkeringat mencari makanmu. Jadi kalau ada yang gak berkeringat mau makan, pasti ada dosa di dalam. Iya, kita harus bekerja, kita harus berkeringat supaya kita makan. Tapi kita hidup bukan untuk sekedar sudah makan, sudah tidur, ya, sudah sekolahkan anak. Kita hidup supaya kerajaan Tuhan boleh semakin maju. Kita hidup supaya orang-orang bisa sampai kepada kekekalan. Kalau tidak ada dampak kekekalan dari hidup kita ini, sia-sia juga Tuhan ngasih kita banyak berkat. Sia-sia. Karena gak ada dampaknya untuk kekekalan. Hanya untuk yang melengas saja semua. Yang akan ditinggalkan saja semua. Ya, mari ya. Supaya bukan satu orang, semua kita mulai menggumulkan. Apa sih yang menjadi bagian pelayananku? Bukan ikut PA saja. Ya, bukan ikut PA itu bukan pelayanan, itu persekutuan. Supaya kita dikuatkan. Supaya kita dikokohkan, supaya kita belajar apa yang benar. Pelayanan adalah mencari jiwa. Walaupun kadang susah kali ya, sudah dibuka, ya dulu dibuka, dipertumbuhkan. Udah awak layani kan, iya. Udah sakit dia, sehat. Anaknya gak ada, didoakan, beranak. Hilang semua, hilang. Makanya saya berhenti berdoa untuk mujizat ini kadang-kadang. Iya, karena belajar dari pengalaman ini. Jadi untuk apalah Tuhan semua buat itu sama dia, aku pikir. Untuk apa keadaan ekonominya diperbaiki, keadaan keluarganya diperbaiki, setelah semua baik. Tidak ada yang dilakukannya untuk Tuhan. Apa Tuhan mau ya? Iya, karena Tuhan berkemurahan, entah gitu pun teruskannya juga memberkatinya. Itu terserah Tuhan lah, karena dia sumber berkat. Tapi saya secara manusia melihat, kalau tidak ada dampak kekekalan dalam hidup kita ini, terlalu banyak pemborosan dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi tidak heran juga kalau banyak orang tidak diberi banyak berkat, karena memang gak ada gunanya untuk kekekalan. Tidak ada gunanya. Tidak bertambah orang yang pindah dari maut ke dalam hidup. Tidak bertambah orang yang mengasihi Tuhan lewat hidup kita. Bisa saja deposito makin banyak, tanah makin luas, bangunan bisa diperbaiki, apa segala macam. Tapi itu semua bukan ada yang gara-gara itu ke sorga. Kalau gara-gara itu dibuat orang ke sorga masih lain lagi. Iya, tapi kalau tidak ada dampak kekekalan, mungkin yang ada pun akan diambil. Karena untuk apa? Tuhan tidak memberkati orang yang hidup untuk dia. Maka ini salah satu menjadi evaluasi. Emang kalau aku diberkati mau ngapain? Memang kalau aku cukup untuk apa? Kalau aku makan minum untuk apa? Kalau aku sehat untuk apa? Kalau semua itu diberikan untuk apa? Iya, di mana tempat Tuhan dalam semua berkat yang Dia berikan. Jangan menyerah ya, hidup memang sulit. Tapi teruslah bertahan, peganglah Tuhan, kerjakan menjadi tanggung jawabmu. Tapi
pikirkan juga apa yang dipikirkan Tuhan. Supaya boleh ada yang kekal akan terjadi dari hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengenal kami semua. Betapa konsep kami sering salah. Dan kami merasa Tuhan kurang memberkati. Tuhan kurang baik bagi kami. Tapi kami berputar-putar sekitar diri kami. Kami berputar-putar bukan untuk mengerjakan apa yang kekal. Kami berputar-putar saja sampai akhirnya kami satu saat akan menyesal. Karena pulang pun kami tidak akan membawa apapun keharibaanmu ya Bapa di sorga. Karena itu biarlah perkataanmu ini berbicara kepada kami. Kalau Nehemia memberi dirinya membangun tembok Yerusalem bersama orang Yahudi, apakah kami memberi diri kami untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah yang belum selesai di zaman akhir ini? Supaya Injil didengar, supaya oleh mendengar Injil itu orang akan menjadi percaya dan diselamatkan. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan bagi kami, belas kasihan Tuhan, supaya kami masih bisa memikirkan, emang untuk apa aku hidup selama ini. Biarlah kami hidup bukan semata-mata untuk tanggung jawab kami dalam keluarga, dalam pekerjaan saja. Tapi kami hidup di hadapan-Mu Tuhan yang telah menebus kami. Supaya tujuan-Mu menyelamatkan kami itu bisa sampai. Karena tidak mungkin Engkau memberikan kami berkat. Memberikan kami begitu banyak hal hanya untuk dinikmati. Engkau memberikan semua itu supaya yang kekal itu dapat dicapai. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci menaruh dalam hati kami hati Allah untuk memikirkan yang baik bagi dunia yang hilang ini. Memikirkan yang baik, memikirkan keselamatan dari orang-orang yang di dekat kami. Memikirkan keselamatan dari keluarga kami, memikirkan keselamatan dari tetangga, lingkungan, tempat kami bekerja, siapapun, karena semua mereka sedang dibawa ke pembantaian dan siap untuk dipotong, disembelih, dan dibuang ke api itu. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan, supaya setiap yang bertobat inilah menjadi perjuangannya. Jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Karena apalah gunanya semua pelayanan sosial, pelayanan apapun itu, kalau tidak memindahkan orang dari dalam gelap ke dalam terang, dari dalam maut ke dalam hidup. Mari Tuhan, terangilah pikiran kami, terangi hati kami. Baharuilah motivasi kami hidup ini. Baharuilah motivasi kami untuk diberkati juga. Supaya semua itu boleh akan membawa kemuliaan bagimu dan membawa keselamatan bagi manusia yang dikasihi oleh Tuhan, yang untuknya Kristus telah mati. Biarlah kami seperti suluh bambu itu. Kami bersedia terbakar. Kami bersedia berkorban. Supaya jiwa-jiwa yang hilang itu bisa diselamatkan. Engkau telah berbelas kasihan kepada kami. Karena itu berilah kami hati belas kasihan untuk orang lain. Biarlah semakin dalam kami melihat tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada keselamatan selain darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib itu
boleh diberitakan dan diterima oleh setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, banyak pergumulan kami. Tapi biarlah konsep berpikir ini dulu dibaharui oleh Tuhan. Dan kami percaya Engkau dahsyat, Engkau besar Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Asal kami bersedia memberi diri melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Kalau sebentar ibadah ini akan selesai dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkaulah pertolongan kami sepanjang minggu ke depan ini. Engkaulah yang menopang kami. Engkau yang mengokohkan kami. Engkau yang menguatkan kami supaya kami tidak pernah menyerah tapi maju terus dengan memegang Tuhan, dengan taat kepada Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu ya. Tuhan memberkati.